apakah setuju dengan syariat Islam, Habib? Setuju. Habib anjing. Habib Rizik, apakah Habib Rizik setuju dengan syariat Islam? Ya, saya setuju. Habib Rizik anjing. Kurang ajar, saudara. Semua kita jadi anjing. Kiainya anjing, Habibnya anjing, GPK-nya anjing. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang anjing kita atau liberal? Kita atau liberal? Kita atau liberal? Takbir! Makanya biar Anda tahu, saudara, liberal itu sudah menganjing-anjingkan kita. Jadi jangan kaget. Kalau saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam, kalau sudah bicara liberal, kita HBC. Sebagaimana mereka menghabisi kita, saudara. Betul? Betul? Oh, ada yang bertanya, Habib, kenapa tidak dialog saja dengan liberal? Saudara, ini bahasa yang mereka buat. Ini bukan bahasa dialog. Ini sudah menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Islam. Ini bukan bahasa dialog. Ini bahasa perang, saudara. Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Al-Quran? Siap bela Islam? Takbir! Alhamdulillah. Kalau saya bacakan satu persatu bukunya, saudara, sangat banyak. Ini masih ada buku fikih lintas agama, saudara. Dalam buku ini terang-terangan, dia katakan, saudara, saya tunjukkan kepada Anda, di sini dikatakan, di halaman 133, umat beragama apapun tidak kafir. Karena semua agama sama dan benar, sehingga tidak boleh ada yang mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Sesat tidak? Murtad tidak? Oh, enggak sampai di situ, saudara. Di sini dia katakan, atas dasar hikmah dan kemaslahatan persaudaraan untuk membangun keharmonisan hubungan antar umat beragama, maka di halaman 72 dikatakan, umat Islam boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Bahkan umat Islam wajib menjawab salam orang kafir. Halaman 84, umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal. Bahkan lebih afdol kalau umat Islam ikut hari Natal. Halaman 102, umat Islam boleh mendoakan orang kafir untuk minta ampun agar mereka masuk surga. Bahkan lebih bagus kalau umat Islam minta doa dari orang kafir. Halaman 110, saudara, masjid yang mana saja boleh dimasuki oleh orang kafir, kapan saja, di mana saja, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di kota Mekah, walaupun tidak darurat, saudara. Kemudian halaman 167, saudara, dikatakan bahwa umat Islam boleh untuk kawin dengan agama apa saja, saudara. Ini menyebut fikih lintas agama. Ini fikihnya ngawur tidak? Ngawur tidak? Sesat tidak? Murtad tidak? Mau tahu siapa pengarangnya? Betul? Bacakan. Saya bacakan, saudara. Ini ada yang masih hidup, ada yang sudah modal. Ada profesor doktor, ada kiai. Bahkan ada pimpinan ormas Islam. Mau dibacakan? Betul? Ini bukunya, saudara. Yang pertama, Nur Kholis Majid. Yang kedua, Kausar Azhari Nur. Yang ketiga, ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Komarudin Hidayat. Yang berikutnya, ini pimpinan ormas Islam, namanya Masdar F. Masudi. Yang berikutnya Zainun Kamal. Yang berikutnya Zuhairi Misrawi. Yang berikutnya Budi Munawar Rahman.
Yang berikutnya Ahmad Gaus AF. Yang berikutnya Mun'im Asiri. Saya mau tanya, saudara, kalau yang nulis ini ngaku Islam, percaya tidak? Kalau yang nulis ini ngaku Ahlus Sunnah, percaya tidak? Yakin? Saudara, sekarang ini banyak orang mencatut nama. Dia menyebarluaskan liberal, dia catut nama NU, dia catut nama Muhammadiyah. Padahal NU dan Muhammadiyah bukan liberal, saudara. Betul? Betul? Yang namanya NU Nahdlatul Ulama itu organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar ada di Indonesia. Betul? Saya tanya, NU Ahlus Sunnah bukan? Ahlus Sunnah bukan? Saudara biar tahu, yang namanya orang NU jangankan menghina Al-Quran, saudara. Megang mushaf Al-Quran tanpa wudhu nggak berani, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya orang NU, kalau tidak ada wudhu berani nggak megang mushaf Quran? Boleh tidak megang mushaf Quran? Lihat orang NU, jangankan menghina Al-Quran, saudara. Saking cinta kepada Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, saking mensucikan Al-Quran, NU pegang mushaf Quran tanpa wudhu nggak berani, saudara. Subhanallah. Betul? 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 Maka itu, saudara, orang NU nggak mungkin menghina Al-Quran. Betul? Orang NU nggak mungkin merendahkan Al-Quran. Betul? Jadi kalau ada orang ngaku NU terus menghina Al-Quran, NU bukan? NU bukan? Bukan NU, tapi anjing, asu. Takbir, takbir. Ngaku NU seenaknya. Hei, NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Ikut fikih Imam Syafi'i. Betul? Ikut akidah Asy'ari. Betul? Nggak ada NU menghina Al-Quran. Betul? Kalau ada orang ngaku NU menghina Al-Quran, itu NU gadungan, NU palsu, pura-pura jadi NU, hanya menjelek-jelekkan NU saja. Betul? Siap jaga NU? Siap bela NU? Siap singkirkan yang suka mencatut nama NU? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Nah, saudara, kalau Anda sudah tahu itu, maka di sini saya ingin tambahkan. Ini udah jam berapa nih? Udah terus. Udah terus. Baik, sebentar lagi. Perhatikan, Bu. 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 Paham liberal, Bu? Tahu liberal, Bu? Liberal Islam bukan, Bu? Liberal Islam bukan, Bu? Udah cukup, paham itu aja udah bagus. Alhamdulillah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib menjaga akidah, menjaga syariat, membela agama Allah dan Rasulnya. Betul? Tidak boleh kita biarkan orang menghina Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita biarkan siapapun menghina Islam. Setuju? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap mati di jalan Allah. Takbir. Nah, sekarang saya mau kasih informasi penting. Mau informasi? Ini informasi di TV nggak ada. Di TV nggak ada. Di TV yang ada pesawat jatuh. Tahu pesawat jatuh? Betul. Itu jatuh nubruk gunung Salak. Nah, itu Presiden Rusia protes sama Presiden Indonesia. Kata Presiden Rusia, kenapa Indonesia tidak beritahu kepada kami supaya pilot kami mengerti bahwa di Indonesia ada salak segede gunung. Takbir. Makanya pilot Rusia kalau mau bawa kapal di Indonesia hati-hati, betul? Indonesia kaya dengan gunung, betul? Nah, kalau nggak hati-hati begitu, gunung diseruduk.
Mudah-mudahan kita doain yang jadi korban daripada kaum muslimin dan muslimat, semoga diampuni oleh Allah. Diterima amal ibadahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau kasih info. Mau info tidak? Betul. Saudara, kaum liberal di Indonesia sudah kelewatan. Mereka bukan hanya ngarang buku. Bukan. Tapi mereka berusaha ke DPR, berusaha ke Mahkamah Konstitusi, berusaha ke Mahkamah Agung untuk membatalkan seluruh undang-undang yang bernafaskan Islam. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Satu, undang-undang pornografi dituntut oleh liberal ke Mahkamah Konstitusi. Diajukan judicial review supaya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dibatalkan, saudara, maka orang Indonesia bebas mau pornografi, porno aksi kapan saja dan di mana saja, saudara. Berbahaya tidak? Tapi alhamdulillah kita lawan mereka. Kita hadapi mereka di Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya mereka kalah, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, undang-undang perjudian, KUHP pasal 303, mereka gugat di Mahkamah Konstitusi. Itu pasal melarang perjudian di Indonesia. Kalau itu dikabulkan gugatannya, maka judi bebas dilakukan di mana saja, kapan saja, secara terbuka, saudara. Kita lawan mereka. Kita hadapi mereka di Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillah mereka kalah lagi, saudara. Takbir. Yang ketiga, undang-undang penodaan agama. Pempres nomor 1 tahun 1965. Mereka gugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka berhasil, maka orang mau hina Nabi, mau hina Quran, mau hina Islam, termasuk yang mau bikin agama baru, aliran sesat, semua bebas karena merupakan hak asasi manusia, kata mereka, saudara. Alhamdulillah kita lawan lagi mereka berbulan-bulan di Mahkamah Konstitusi, saudara. Dan akhirnya mereka lagi-lagi kalah. Takbir. Ini adalah pertolongan Allah. Betul? Betul. Yang keempat, ada perda-perda di daerah-daerah yang melarang minuman keras, saudara. Dilarang. Saudara, ada 351 perda. Alhamdulillah. Digugat ke Mahkamah Agung, saudara. Kalau liberal menang dalam gugatan, maka seluruh perda yang melarang miras batal, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kita lawan mereka di Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah akhirnya mereka kalah lagi, saudara. Takbir. Takbir. Allah kasih kita semua menang. Alhamdulillah. Apa liberal berhenti? Tidak. Tidak, saudara. Mari kita lihat. Diam-diam orang-orang liberal di DPR, saudara, buat rancangan undang-undang kesetaraan gender. Ini fotokopinya, saudara. DPR RI membentuk tim kerja, disingkat Timja. Berangkat ke Eropa melakukan studi banding, biaya miliaran rupiah untuk mempelajari kesetaraan gender. Pulang dari sana pada tanggal 24 Agustus tahun 2011, dia buat undang-undang, rancangan undang-undang
kesetaraan gender, saudara. Apa isinya? Mari kita lihat. Ini belum jadi undang-undang. Ini baru draft rancangan, saudara. Mau tahu isinya? Betul. Mari kita lihat, saudara. Di bab 1 dikatakan bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu. Artinya, kalau ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki, ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, tugas, dan tanggung jawab, maka itu adalah kejahatan diskriminasi, kata undang-undang, saudara. Nih rancangannya. Nah, sekarang kita lihat pasal 67, langsung saja. Pasal 67, saudara. Di pasal 67 dituliskan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu, saudara. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang melakukan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan, saudara. Barang siapa, masuk pasal 70. Barang siapa yang melakukan pembatasan atau pembedaan antara laki-laki dengan perempuan, maka dipidana penjara dan didenda. Tidak sampai di situ, saudara. Mari saya sampaikan. Segala pembedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap kejahatan. Siapa yang melakukannya, dia dipenjara dan didenda. Saya mau tanya sama yang hadir, saudara. Laki-laki dengan anak perempuan, kalau bagi warisan, anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Betul? Ajaran agama apa itu? Datang dari mana itu? Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jujur, pembedaan bukan? Pembedaan, saudara. Laki dan perempuan dibedakan. Yang laki-laki 2, yang perempuan 1, saudara. Kalau coba-coba besok Anda bagi warisan seperti itu, bapak, ibu, coba-coba bagi warisan, laki 2 kali perempuan, bapak dan ibu ditangkap, dipenjara, dan didenda, saudara. Baik, saya mau tanya, wong deso, kalau kita bikin akekah, punya anak perempuan, potong kambing berapa ekor? Anak laki? 2. Maka kalau anak perempuan gak rela, dulu aku kecil 1 ekor kambing. Kenapa adikku yang laki-laki 2 ekor kambing? Ini pembedaan. Itu anak perempuan lapor ke polisi. Bapak ibu dipenjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya yang ada di sini, perempuan boleh khutbah Jumat tidak? Boleh tidak? Boleh azan di masjid? Azan? Boleh tidak? Ada perempuan di kampung sini mau azan di masjid. Maksa ngotot mau jadi khotib Jumat. Kira-kira sama kiai diizinin enggak? Diizinin enggak? Kiai enggak izinin, itu anak perempuan lapor polisi. Hak saya dirampas oleh Pak Kiai. Kenapa lelaki boleh azan, saya perempuan tidak boleh? Kenapa lelaki boleh jadi khotib, saya perempuan tidak boleh? Ini pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Maka Pak Kiai dipenjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Baik, Bu. Bu. Ibu punya anak laki, maghrib masih di luar sampai isya, ibu maklumin. Punya anak perempuan sebelum maghrib mesti pulang ke rumah. Betul? Anak perempuan ibu nggak terima, ini pembedaan. Kenapa anak laki boleh pulang malam? Kenapa saya anak perempuan tidak boleh pulang malam?
Si anak tidak suka, lapor polisi, ibu di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Bahkan di pasal sebelumnya saya tunjukkan saudara, di sini disebutkan setiap anak wanita berhak memilih suami secara bebas. Jadi kalau anak perempuan bu, kalau anak perempuan sudah 17 tahun, dia mau kawin dengan siapapun, ibu nggak boleh larang. Walaupun dia kawin sama orang kafir. Ini undang-undang sudah. Ini undang-undangnya. Kalau anak ibu mau kawin sama orang kafir, saya tanya ibu, setuju tidak? Setuju tidak? Ibu tolak tidak? Kalau ibu tolak, ibu dilaporkan ke polisi. Ibu sudah merampas hak kebebasan. Ibu di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, nggak sampai di situ, saudara. Saya tunjukkan satu lagi. Di sini disebutkan bahwa suami dan istri dalam rumah tangga adalah mitra. Tidak boleh ada yang jadi kepala keluarga, saudara. Mitra, sehingga segala keputusan dalam keluarga harus kesepakatan bersama. Artinya, maaf, malam suami mau nidurin istri, udah kebelet, istri nggak mau. Jangan mas, capek. Kira-kira sama orang sini ditubruk juga ya? Capek-capek dikit lah. Betul? Istri nggak bisa melawan, layani suami. Istri tidak suka, besok lapor polisi. Pak, saya semalam diperkosa. Diperkosa siapa? Suami. Loh kenapa? Karena kami mitra, harus ada kesepakatan. Dia tiduri saya tanpa ridho saya. Bahaya tidak? Ini orang Temanggung bisa dipenjara semua ini, saudara. Kacau tidak? Oh, nggak sampai di situ. Kalau suami pengen punya anak, istri nggak mau, nggak boleh dipaksa, saudara. Ini undang-undang. Begitu jadi pengantin baru, orang laki mau gak punya anak? Mau gak punya anak? Ngomong sama istri, istri nggak mau, nggak boleh dipaksa. Kalau anda paksa, anda tiduri sampai dia hamil, maka si istri akan lapor ke polisi. Pak polisi, saya dibuntingi orang. Secara paksa, polisi tanya, siapa yang membuntingimu? Suami. Loh kok dilaporin? Saya dipaksa, saya nggak mau punya anak. Saya tidak setuju. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi saya mau tanya, ini rancangan undang-undang mau bela kaum wanita atau mengerusak rumah tangga? Ini mau bela kaum wanita atau mau jeblosin ibu-ibu ke penjara? Ibu-ibu mau dijeblosin ke penjara, saudara? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini liberal punya, saudara. Makanya kami sedang melakukan perlawanan. Saya tanya, kalau saya dan habaib yang lainnya dari berbagai macam ormas Islam melakukan perlawanan terhadap rancangan undang-undang ini, setuju tidak? Dukung tidak? Ini lawan jangan. Lawan jangan. Ini kurang ajar, dia mau injak-injak syariat Islam, saudara. Ini bukan Amerika. Kalau di Amerika ini sudah berlaku, saudara. Di Amerika kalau anak gadis sudah 18 tahun, dia mau tinggal di mana saja, orang tua nggak boleh larang. Dia mau kawin sama siapa saja, orang tua nggak boleh larang. Bahkan dia bisa ngomong sama orang tua, Pak, saya punya perawan, saya mau kasih teman saya malam ini. Nggak boleh, ibu bapaknya melarang. Itu Amerika. Saya tanya, ini Amerika atau Indonesia? Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Bukan kesetanan yang luar biasa. Saya mau tanya yang hadir sini, Indonesia berdasarkan kesetanan atau ketuhanan? Kesetanan atau ketuhanan? Betul. Itu dalam dunia homoseksual dan lesbianisme. Ini kalimat bahaya. Kalau setiap orang boleh memilih suami istri secara bebas, berarti lelaki boleh pilih istri lelaki juga, saudara. Bahaya tidak? Mestinya di undang-undang ditulis,
Setiap orang laki-laki hanya boleh memilih istri yang berjenis kelamin perempuan. Betul? Dan seagama. Betul? Begitu dong. Supaya homo dan lesbi tidak punya celah dalam undang-undang untuk diizinkan, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Biar Anda tahu, saudara, negeri kita mau dibikin jadi negeri homoseks, negeri lesbian. Saya mau tanya yang hadir di sini, saudara, homoseksual itu halal atau haram? Lesbian itu halal atau haram? Yakin? Percaya? Beriman? Betul? Dosa kecil, dosa besar. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Seumur hidup saya nggak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Saya nggak tahu di Temanggung ada. Di Temanggung ayam jago kawin sama ayam jago ada gak? Ada ayam jago muter-muterin ayam jago. Ada gak? Ada gak? Sama dong. Di Jakarta nggak ada, Pak. Sumpah nggak ada. Nah sekarang saudara, ada profesor doktor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa homoseksual dan lesbianisme adalah orientasi seksual biasa yang diizinkan oleh Allah. Dan orang yang homo maupun lesbi, mereka tetap bisa bertakwa kepada Allah. Kurang ajar. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya tunjukkan saudara salah satunya. Saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. IAIN. Semarang, Jawa Tengah. Saudara. Fakultas Syariat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Fakultas Syariat Islam. IAIN Semarang, Jawa Tengah. IAIN. Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dunia. Jelas tidak? Mereka bikin jurnal, majalah 3 bulanan. Fakultas Syariat IAIN Walisongo. Namanya Jurnal Justisia. Nah, beberapa waktu yang lalu dia bikin judul. Silakan Pak Kiai, baca judulnya ini Pak Kiai. Indahnya kawin sesama jenis. Kire ya pancen. Coba lihat saudara. Judulnya indahnya kawin sesama jenis. Ngawur tidak? IAIN. Ini saudara, Fakultas Syariat. Kacau tidak? Saudara, kalau yang bicara begini preman, kita nggak kaget, emang nggak ngerti agama, betul? Kalau yang bicara begini bajingan, kita nggak kaget, memang nggak ngerti agama, betul? Kalau yang bicara begini di kolong jembatan, kita nggak kaget, memang nggak ngerti agama, betul? Ini yang ngomong Fakultas Syariat. IAIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya nih, saudara. Ayam. Tahu ayam? Ayam. Enggak punya akal, betul? Ayam nggak punya akal, tahu laki nggak boleh nyodok laki. Betul? Ayam. Ini ada profesor, dosen, mahasiswa, universitas, perguruan tinggi Islam. Nggak tahu, saudara, laki nggak boleh nyodok laki. Jadi saya mau tanya, ini yang binatang, ayam atau profesor? Ini yang binatang, ayam atau profesor? Ayam atau profesor? Ini dia nih saudara. Ada profesor ngomong laki boleh kawin sama laki. Lu mau main pedang. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang saya mau tanya. Anda rela agama Anda dirusak?
Apa rela agama dirusak? Maka itu saya mau tanya, siap bela Islam? Siap bela Islam? Jadi kalau saya di Jakarta rame-rame dengan sahabat-sahabat saya berjuang untuk melawan rancangan undang-undang kesetaraan gender, dukung tidak? Bela tidak? Takbir! Enggak, kita enggak peduli, saudara. Kalau undang-undang ini mau diberlakukan oleh pemerintah, saya akan ajak umat Islam. Kita angkat senjata, kita berontak kepada pemerintah, saudara. Takbir! Siap perang! Siap perang! Takbir! Ini negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan kesetanan yang luar biasa, saudara. Siapapun mau menghancurkan Indonesia, mereka harus menghadapi para habaib, para kiai, para ulama, santri-santri, pondok pesantren. Takbir! Maka itu gerakan pemuda Ka'bah, saya tanya, siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela syariat? Takbir! Masya Allah. Kurang ajarnya, saudara. Yang terakhir, perhatikan. Kurang ajarnya orang liberal, saudara. Kemarin dia mengundang tokoh lesbianisme internasional. Irsad Manji. Di Jakarta dibubarkan oleh masyarakat. Di Jogja juga dibubarkan oleh masyarakat dan mahasiswa serta ormas. Betul? Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir! Ini lesbian, ibu-ibu dikumpulin, dikasih ceramah kalau lesbianisme itu diridhai Allah. Kurang ajar, mau dirusak, saudara, ibu-ibu kita. Kurang ajar tidak? Ini Irsad Manji, perempuan ngaku Islam dari Kanada, tokoh lesbianisme internasional, diundang oleh orang liberal di Indonesia untuk ceramah di kampus-kampus, menyebar luaskan ajaran lesbianisme, saudara. Saya mau tanya, orang asing macam ini kurang ajar tidak? Siap usir mereka? Takbir! Makanya kemarin saudara, masyarakat bubarkan acara dia. Alhamdulillah. Sekarang liberal ngundang lagi. Tanggal 3 Juni. Tanggal berapa? 3 Juni mau diadakan konser Lady Gaga, saudara. Siapa itu Lady Gaga? Anda harus tahu. Lady Gaga itu seorang penyanyi rock aliran setan dari Amerika Serikat, saudara. Dalam konser-konsernya Lady Gaga mengatakan, saya penyembah Lucifer. Siapa itu Lucifer? Lucifer itu adalah nama iblis dalam kitab Bible, saudara. Jadi orang-orang Kristen, kalau sebut iblis dalam Bible, itu namanya Lucifer, saudara. Lady Gaga mengatakan, saya penyembah Lucifer, saya pelayan Lucifer, saya akan dirikan kerajaan iblis di seluruh dunia. Gak sampai situ, saudara. Dalam konser terakhir kemarin dia katakan, saya akan membangun kerajaan iblis Lucifer di Indonesia. Kurang ajar tidak? Makanya saya mau kasih tahu, anak-anak muda, kalau nonton musik hati-hati. Kadang-kadang musisi mengajak anak-anak muda lambang metal macam ini. Betul? Kadang-kadang 3 jari, kadang-kadang 2 jari macam ini. Betul? Saudara, ini lambang iblis Lucifer, saudara. Ini maksudnya tanduk iblis Lucifer. Jadi kalau penyanyi mengatakan, hei penonton, acungkan tanganmu, metal, itu artinya Anda sedang dibaiat menjadi pengikut iblis. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Makanya sekarang ada grup-grup musisi muda yang mulai belajar agama. Seperti grup band Tengkorak mulai menyesal, saudara. Nyesal, datang ke saya. Dia nyesal, Habib, kami termasuk yang menyebar luaskan lambang ini. Dia menyesal. Dia mau berhenti, mau bubar. Tapi beberapa kawannya mengatakan, kita tidak boleh bubar dulu. Kita mesti tebus kesalahan kita dulu. Maka itu sekarang grup ini dan kawan-kawan kalau mereka tampil, penonton tidak lagi diajak 2 jari. Hei penonton, angkat 1 jarimu. Artinya apa? Tauhid, la ilaha illallah. Jadi biar Anda tahu, dalam dunia musik, umat Islam pun para penyanyinya perang melawan pengikut-pengikut iblis, saudara.
Masya Allah. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri. Jangan coba-coba memberikan izin untuk konser Lady Gaga tanggal 3 Juni. Kalau coba-coba diizinkan, saya akan kerahkan umat Islam di Jakarta dan sekitarnya untuk kami bubarkan konser yang rencananya akan digelar di Senayan tersebut, saudara. Takbir! Takbir! Kalau OGPK dari Jawa Tengah saya undang ke Jakarta, siap tidak? Siap tidak? Dari sekarang Anda dengerin berita, saudara. Dari sekarang Anda perhatikan berita. Kalau nanti dalam berita disiarkan bahwa konser Lady Gaga digagalkan, kita sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau pemerintah ngotot, konsernya tetap digelar, saya undang umat Islam. Hei orang Jawa Tengah, kalian datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta, bawa senjata kalian. Kita bubarkan saudara konser Lady Gaga, saudara. Takbir! Siap datang ke Jakarta. Siap serbu Senayan. Siap bubarkan konser. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Saya katakan kepada Kapolri, kalau mau tangkap saya dari sekarang. Oh, Habib Rizik provokator. Ya, buat provokator. Apa? Betul. Takbir. Takbir. Enggak ada urusan dibilang provokator, saudara. Umat Islam di Indonesia mayoritas. Umat Islam di Jakarta, umat Islam adalah mayoritas. Banyak habaib, banyak kiai, banyak pesantren, banyak majelis taklim. Kita mau diberakin, kita mau dikurang ajarin. Seenaknya mereka ini merusak anak-anak muda kita. Biadab. Saya tidak peduli, saudara. Pemerintah mau tangkap, mau penjara, mau bunuh sekalipun, selama hayat masih di kandung badan, nggak boleh ada yang coba-coba merusak umat Islam, saudara. Takbir! Siap datang ke Jakarta, siap serbu Senayan, siap bubarkan konser iblis. Takbir! Saya tanggung jawab dunia akhirat. Apapun yang terjadi saya sampaikan kepada pemerintah dari sekarang. Mau itu Senayan dibakar sekalian, tidak ada urusan, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Ini negara Republik Indonesia, gak boleh untuk diliberalkan oleh siapapun. Betul? Siap berangkat, siap jihad. Takbir! Makanya pulang dari sini ke rumah asa golok yang tajam, asap arang yang tajam. Udah punya barang, asa yang tajam. Yang nggak punya, minta me kiai. Amin. Amin. Siap perang. Betul. Jangan takut. Oh Habib, nanti Habib ditangkap Densus 88. Ye. Salep 88. Obat kurap. Takbir. Salep 88 obat. Jangan Habib ame kiai mau ditakut-takutin masalah 88. Ye. Unyil. Takbir. Makanya GPK pokoknya di Jawa Tengah jangan pernah mundur untuk bela Islam. Betul? Siap berjuang. GPK dan FPI siap gandeng tangan. Siap berjuang bareng. Siap masuk surga bareng. Siap mati bareng. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, makanya saya waktu dengar Kiai Haji Syihabuddin, Kiai Haji Ahmad Rafi'i, Habib, ini Pak Kiai ditangkap masuk penjara. Alhamdulillah. Loh, kok Habib alhamdulillah? Iya, alhamdulillah. Itu menunjukkan kalau kiai-kiai kita lurus berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa mereka pikir habis kiai di penjara terus kiai kapok? Enggak. Betul? Makin di penjara makin berani. Betul? Makin di penjara makin galak. Betul? Takbir. Ini yang nangkep pikir, wah ini kalau ditangkep kapok. Yeay. Unyil. Enggak ada. Betul? Kita siap saat, siap untuk bela Allah dan Rasulnya. Kapan aja mau ditangkap kita siap. Betul?
Untuk bela Allah dan Rasulnya kapan saja kita siap dipenjara ataupun dibunuh. Betul? Maka itu anak-anak muda saya tanya, siap berjuang tidak? Betul? Yakin? Benar nih. Bukan saya dengar cerita dari Kiai Sihabuddin. Dengar dulu. Waktu Kiai Sihabuddin ditangkap, anak muda pada lari. Mending lari doang. Habis lari ngumpet di bawah pohon mangga. Apa dia bilang? Alhamdulillah untung Kiai doang yang ditangkap. Ada gak yang begitu? Ada gak? Nah, itu dia tuh. Mudah-mudahan orang sini gak ada yang begitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan gak ada yang begitu. Makanya kalau Kiai ditangkap, santri semua ikut masuk. Tangkap. Bilang sama polisi, Pak, saya yang hancurin Pak. Saya yang bakar Pak. Saya yang pukul Pak. Begitu. Biar ditangkap semua. Betul? Takbir. Itu baru GPK. Betul? Jangan begitu dipegang polisi. Bukan saya Pak. Pak Kiai Pak. Nah Kiai yang ditangkap. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan lihat Kiai ditangkap Pak. Tangkap saya juga Pak. Tangkap berebut. Biar polisinya bingung saudara. Ya bukan. Kalau 1000 orang minta ditangkap. Polisi ngasih makannya dari mana? Baring-baring dipulangin Pak Kiai puyeng nih. Pulang aja dah pulang lah. Betul? Takbir. Masya Allah. Enggak. Kiai enggak bakal kapok untuk dipenjara. Betul? Penting jangan langgar syariat Islam. Jangan langgar syariat Islam. Dan saya minta semua yang ada di sini jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap jaga akidah Ahlus Sunnah? Siap jaga Islam? Takbir. Siap perang lawan liberal? Takbir. Nah, saya minta ngaji jangan tinggal ya. Setuju? Ngaji-ngaji rutin sama bapak-bapak kiai jangan ditinggal. Setuju? Ini sekarang banyak orang ngaku nabi, betul? Tukang las ngaku nabi. Kurang ajar saudara. Orang Betawi di Jakarta namanya Ahmad Musedeng. Ngaku nabi. Ada perempuan namanya Lia Edan. Ngaku malaikat Jibril. Saya di penjara di Polda. Kebetulan Lia Edan di penjara di Polda juga. Waktu ada yang besuk ketemu. Saya lihat Lia Edan bawa ember sama handuk. Saya tanya sama petugas, mau kemana Pak? Mau ke Jamban. Jibril mau berak. Kacau tidak? Kacau tidak? Emang malaikat Jibril berak? Enggak ada malaikat Jibril, malaikat yang mulia. Betul? Betul? Malaikat Jibril mulia tidak? Di Garut tahun kemarin 3 orang ngaku nabi saudara. Yang pertama Nabi Durrohim. Yang kedua Nabi Sensen. Yang ketiga Nabi Sukiman. Aduh kacau tidak? Kacau tidak? Yang paling parah orang Cirebon ngaku Tuhan saudara. Begitu ngaku Tuhan ditangkap sama polisi. Alhamdulillah. Ditanya sama Kapolres. Bung kenapa ngaku Tuhan? Apa dijawab? Habis bagaimana Pak Kapolres? Yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Kacau tidak? Tapi Anda mesti bangga. Polisi Indonesia hebat-hebat. Bayangin. Nabi, malaikat, sama Tuhan ditangkap sama polisi Indonesia. Berarti polisi Indonesia hebat tidak? Bagus tidak? Polisi nangkep Nabi palsu. Dukung tidak? Polisi nangkep malaikat palsu. Dukung tidak? Polisi tangkap Tuhan palsu. Tangkap tidak? Polisi tangkap agama palsu. Setuju tidak? Betul? Polisi dukung minuman keras. Bela tidak? Wah. Kita sih kalau polisi bagus kita dukung. Betul? Polisi jelek kita kasih peringatan. Betul? Setuju? Setuju? Makanya mulai hari jangan tinggalin ngaji ya. Setuju? Ngaji di pesantren-pesantren, di majelis-majelis taklim para kiai. Jangan tinggalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pikir cukup.